perkenalkan, nama saya Gita Anggriani. Saya di sini mau menjawab pertanyaan tentang fikih, yaitu dari Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Oke. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang toharoh dalam fikih. Nah, toharoh adalah istilah dalam fikih yang merujuk pada hal-hal yang mencegah seseorang untuk melakukan ibadah, khususnya dalam konteks bersuci. Hal ini termasuk keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tayamum atau keadaan darurat lainnya yang membuat tidak bisa menggunakan air untuk berwudu atau mandi. Toharoh dapat mencakup faktor-faktor seperti penyakit, cuaca ekstrim, atau ketidaksetersediaan air. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti hendak sholat. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum, yang pertama, wudhu adalah ritual penyucian sebelum melakukan sholat yang melibatkan mencuci wajah, tangan, dan kaki serta mengusap kepala. Wudhu diperlukan agar seseorang dapat beribadah dengan bersih dan suci. Yang kedua, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit. Tayamum dilakukan dengan menyentuh tanah yang bersih dan mengusap wajah serta tangan. Yang ketiga, air yang telah digunakan untuk berwudu maupun mandi junub disebut. Jelaskan maksudnya. Nah, air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi junub, air tersebut disebut air mustakmal. Maksudnya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Dalam fikih, air mustakmal tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, tetapi tetap dianggap suci dan tidak najis. Yang keempat, berapakah jumlah air 2 kulah dalam liter? Apa yang bisa Anda jelaskan tentang air 2 kulah tersebut? Jumlah air 2 kulah dalam liter adalah sekitar 270 liter. Air 2 kulah adalah ukuran yang digunakan dalam fikih untuk menunjukkan jumlah air yang cukup untuk bersuci. Ini juga menunjukkan bahwa air dalam jumlah tersebut dapat digunakan untuk berwudu dan mandi junub tanpa khawatir akan kekurangan. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang istinja. Seorang muslim boleh beristinja dengan apa saja. Nah, istinja adalah proses membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil. Seorang muslim diperbolehkan beristinja dengan berbagai cara, seperti menggunakan air, tisu, atau bahan yang lain yang bersih dan tidak najis. Namun, yang utama adalah menggunakan air untuk memastikan kebersihannya. Yang keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang mandi jenabah atau junub. Nah, mandi jenabah atau junub. Mandi junub adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah berhubungan suami istri atau setelah haid. Prosesnya melibatkan niat dan memastikan seluruh tubuh terkena air. Mandi junub merupakan syarat sahnya sholat bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang ketujuh, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat fardu. Sholat fardu
merupakan sholat wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Terdapat 5 waktu sholat fardu, yaitu yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedelapan, jelaskan apa itu rukun qoli dan sebutkan. Rukun qoli adalah bagian dari sholat yang terdiri dari bacaan-bacaan. Rukun qoli meliputi yang pertama takbiratul ihram, kedua bacaan al-fatihah, yang ketiga bacaan surat setelah al-fatihah, yang keempat tahiyat akhir, yang kelima salam. Yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat qashar dan jamak. Sholat qashar dan sholat jamak. Yang pertama sholat qashar. Sholat qashar adalah pengurangan jumlah rakaat sholat fardu ketika dalam perjalanan, di mana sholat yang 4 rakaat dipersingkat menjadi 2 rakaat. Yang kedua yaitu sholat jamak, adalah penggabungan 2 sholat fardu dalam satu waktu, seperti menggabungkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, yang biasanya diperbolehkan saat perjalanan atau kondisi tertentu. Nah, jadi itu adalah jawaban saya tentang fikih, tentang toharah, wudu dan tayamum, dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.